Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Story. Di video kali ini, kita akan menceritakan seorang nenek yang diterlantarkan anaknya hingga akhirnya hidup di hutan bersama harimau. Di kemudian hari, anak-anaknya yang serakah sampai hati juga memburu harimau tersebut untuk dijual. Padahal harimau ini yang kemudian merawat nenek tersebut selama di hutan. Ikuti kisah selengkapnya harimau yang merawat nenek hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit yang menjulang, hiduplah Nyai Mirah, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai sosok penyayang. Bersama suaminya, Pak Dalim, mereka menghabiskan puluhan tahun hidup sederhana, membesarkan 3 anak mereka, Agus, Nina, dan Yanto. Pak Dalim adalah petani gigih yang bekerja keras untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun hasil panennya tak selalu melimpah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Pak Dalim berhasil membeli sebidang tanah subur dan membangun rumah yang cukup besar untuk keluarga kecilnya. Rumah itu menjadi tempat bernaung, tempat tertawa, dan tempat anak-anak mereka tumbuh menjadi dewasa. Nyai Mirah tak pernah membayangkan bahwa rumah yang penuh kenangan itu suatu hari akan menjadi sumber kehancuran keluarganya. Kehidupan keluarga berubah drastis saat Pak Dalim jatuh sakit. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakit, ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Nyai Mirah dan anak-anaknya. Hari itu menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam bagi Nyai Mirah. Beberapa hari setelah pemakaman, anak-anaknya mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah Nyai Mirah duga. Bukan dukungan atau pelukan yang ia dapatkan, melainkan pertengkaran demi pertengkaran tentang pembagian harta warisan. Tanah di belakang rumah itu kan bisa dijadikan ladang, kenapa harus dibagi rata? Aku yang lebih butuh? Seru Agus dengan nada tinggi. Itu tidak adil. Kalau dijual, kita semua dapat bagian yang sama. Nina membalas dengan marah. Sementara itu, Yanto yang sejak awal terlihat tak banyak bicara, diam-diam telah menjual beberapa barang berharga di rumah itu tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Ketiganya hanya memikirkan keuntungan masing-masing, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Nyai Mirah. Nyai Mirah hanya bisa duduk di sudut ruangan, memegang foto almarhum suaminya. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia tak menyangka anak-anak yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta kini berubah menjadi manusia yang egois. Tangisannya tak dihiraukan. Anak-anaknya bahkan mulai menganggap Nyai Mirah sebagai beban. "Bu, rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri," ujar Nina dengan nada dingin. "Betul itu. Kalau rumah ini dijual, uangnya bisa lebih berguna untuk kita semua," Agus menambahkan tanpa rasa bersalah. Nyai Mirah yang merasa tak lagi dianggap, akhirnya dengan berat hati harus menerima keputusan itu. Rumahnya telah dijual dan kini dia tidak tahu harus hidup di mana karena anak-anaknya pun tidak mau menampungnya. Dipergi dari rumah dengan membawa beberapa barang seadanya. Langkah kakinya terasa berat meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya selama puluhan tahun. Namun, yang lebih berat adalah menyadari bahwa anak-anak yang ia cintai sepenuh hati kini tak lagi menginginkannya. Hari itu, Nyai Mirah memulai perjalanan panjang tanpa arah. Dengan hanya membawa selembar selimut tua dan beberapa barang yang ia simpan, ia berjalan menyusuri jalan desa. Matahari terik di atas kepala, dan angin kering menyapu wajahnya yang penuh keriput. Ia merasa seperti seorang asing di dunia yang dulu pernah ia sebut rumah. Malam itu, ia menemukan tempat berteduh di sudut pasar yang sepi. Sebuah emperan toko menjadi tempat pertama yang ia sebut sebagai rumah baru. Dengan kardus bekas sebagai alas tidur, Nyai Mirah berusaha melewati malam yang dingin. Angin menusuk tubuhnya, tetapi ia tak memiliki pilihan lain. Hari-hari berikutnya, Nyai Mirah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia bangun pagi-pagi sekali untuk menghindari tatapan sinis pedagang yang mulai membuka lapak mereka. Untuk makan, ia mengais sisa-sisa makanan yang dibuang di sekitar pasar. Kadang, seorang pedagang yang merasa iba memberinya sekantong nasi atau buah-buahan yang sudah tak layak jual. Namun, rasa lapar bukanlah satu-satunya penderitaan yang harus ia tanggung. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merindukan keluarga yang telah mengabaikannya. Ia bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Apakah ia telah gagal sebagai seorang ibu? Kenapa anak-anak yang dulu ia peluk dan rawat dengan penuh kasih sayang kini tega membuatnya seperti ini? Pada suatu hari,
Seorang tetangga lama yang kebetulan berbelanja di pasar mengenali Nyai Mirah. Tetangga itu terkejut melihat kondisi Nyai yang begitu memprihatinkan. Tubuhnya yang dulu sehat kini tampak kurus dan lemah. Pakaiannya lusuh dan wajahnya penuh kesedihan. "Nyai, kenapa Nyai ada di sini? Mana anak-anak Nyai?" tanya tetangga itu dengan nada prihatin. Nyai Mirah hanya bisa tersenyum pahit. "Mereka sudah tak membutuhkan aku lagi," jawabnya pelan. Tetangga itu kemudian membujuk Nyai Mirah untuk kembali ke rumah anak-anaknya. "Saya akan bicara dengan mereka. Mereka pasti mau menerima Nyai kembali," kata tetangga itu dengan yakin. Namun, Nyai Mirah menggeleng. "Tidak, mereka sudah tidak peduli lagi. Aku tidak ingin merepotkan mereka," jawabnya. Tetangga itu akhirnya memutuskan untuk mendatangi anak-anak Nyai Mirah dan menceritakan kondisi ibunya. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah hinaan dan cibiran. "Kalau ibu memang ingin hidup di jalan, biarkan saja. Itu pilihannya sendiri," ujar Nina dengan nada sinis. Agus menambahkan, "Dia sudah tua. Apalagi yang bisa dia lakukan di rumah? Hanya akan jadi beban." Tetangga itu pulang dengan hati hancur. Ia tak menyangka anak-anak Nyai Mirah bisa begitu kejam. Sementara itu, Nyai Mirah tetap menjalani kehidupannya yang keras di pasar. Dalam kesendiriannya, ia mulai berpikir untuk pergi lebih jauh, mencari tempat di mana ia tak lagi harus menghadapi tatapan iba atau sinis dari orang-orang. Mungkin hutan adalah tempat yang tepat, pikirnya. Dengan segala keberanian yang tersisa, Nyai Mirah memutuskan untuk meninggalkan dunia manusia dan menjalani hidup di alam liar. Nyai Mirah memutuskan meninggalkan pasar. Hatinya yang rapuh mencari tempat yang bisa memberikan kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk manusia yang hanya memandangnya dengan tatapan iba atau sinis. Suatu pagi, ia melangkahkan kakinya menuju hutan yang terletak di luar desa. Meski tubuhnya lemah dan langkahnya goyah, ia terus berjalan dengan tekad yang bulat. Setelah berjam-jam berjalan, Nyai Mirah akhirnya sampai di sebuah area hutan yang sunyi. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon tinggi yang rindang, diselingi suara burung dan gemerisik dedaunan. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumahnya, ia merasakan ketenangan. Tak ada suara pertengkaran, tak ada tatapan menghakimi, hanya ia dan alam. Nyai Mirah segera mulai membangun gubuk kecil dari ranting-ranting kayu dan daun-daun yang ia temukan di sekitar. Gubuk itu sangat sederhana, hanya cukup untuk melindunginya dari hujan dan angin. Meski jauh dari nyaman, ia merasa bahwa tempat ini adalah miliknya. Hutan ini, yang tak menghakimi atau menuntut, adalah rumah baru baginya. Hari-harinya di hutan dimulai dengan mencari makan. Ia mengandalkan insting untuk menemukan buah-buahan liar dan umbi-umbian yang tumbuh di hutan. Tidak semua yang ia temukan aman untuk dimakan. Beberapa kali ia mual dan sakit perut karena salah memilih makanan. Tetapi ia terus belajar dari kesalahannya. Perlahan-lahan, ia mulai mengenali mana yang bisa dimakan dan mana yang harus dihindari. Pada suatu hari, ketika sedang mencari makanan di dekat sungai kecil, Nyai Mirah mendengar suara aneh, seperti raungan kecil yang lemah. Rasa penasaran membawanya ke sumber suara, dan ia menemukan seekor anak harimau putih yang terbaring di samping bangkai induknya. Tubuh kecil harimau itu terlihat lemas, dengan bulu yang kotor dan kusam. Induknya tampak telah mati beberapa hari sebelumnya, mungkin karena ulah pemburu. Hati Nyai Mirah tergerak melihat kondisi harimau kecil itu. Meski ia tahu risikonya, ia tidak tega meninggalkannya begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh lemah harimau itu dan membawanya kembali ke gubuknya. Harimau itu hanya bisa mengeluarkan suara lirih, seperti memohon pertolongan. Di gubuknya, Nyai Mirah merawat anak harimau itu dengan kasih sayang. Ia membuat ramuan dari daun-daun herbal untuk mengobati luka-luka kecil di tubuh harimau itu. Ia juga berbagi makanannya, meski sangat terbatas. Setiap malam, ia memastikan harimau kecil itu hangat dengan selimut tipis yang ia miliki. Hari demi hari berlalu, dan harimau kecil itu mulai pulih. Ia menjadi lebih kuat dan mulai berjalan dengan lincah di sekitar gubuk. Nyai Mirah memberinya nama, Biru, karena matanya yang biru cerah mengingatkan pada langit yang tenang. Kehadiran Biru membawa warna baru dalam kehidupan Nyai Mirah yang sunyi. Meski Biru tidak bisa berbicara, kehadirannya memberikan kenyamanan yang selama ini hilang dari hidup Nyai Mirah. Biru tumbuh menjadi harimau yang besar dan kuat. Ukurannya yang mengesankan membuatnya menjadi penjaga setia bagi Nyai Mirah. Setiap kali Nyai keluar untuk mencari makanan, Biru selalu mengikutinya,
memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Kehadiran Biru membuat Nyai merasa aman, bahkan di tengah hutan yang penuh dengan binatang liar. Suatu malam, Nyai Mirah terbangun karena suara aneh di dekat gubuknya. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat seekor ular besar melingkar di dekat pintu gubuknya, seolah siap menyerang. Nyai merasa panik, tetapi sebelum ular itu sempat mendekat, Biru melompat dan menghadangnya. Dengan satu gerakan cepat, Biru mengusir ular itu hingga pergi menjauh. Nyai merasa bersyukur memiliki Biru di sisinya. Persahabatan mereka semakin erat. Meski Biru hanyalah seekor harimau, Nyai sering berbicara padanya, seolah-olah ia bisa mengerti. Kau tahu, Biru, aku sering memikirkan anak-anakku. Apa aku salah mendidik mereka? Atau mungkin aku terlalu memanjakan mereka? Tapi apapun alasannya, kenapa mereka tega begitu padaku? Biru hanya menatap Nyai dengan matanya yang tenang, seolah memahami kesedihan yang disampaikan oleh sahabat manusianya itu. Hidup di hutan tidak selalu mudah, tetapi Nyai dan Biru menjadi tim yang saling melengkapi. Nyai, meski sudah tua, tetap berusaha mencari makanan untuk mereka berdua. Di sisi lain, Biru melindungi Nyai dari ancaman hewan buas. Kebersamaan mereka membuat Nyai merasa memiliki keluarga baru, keluarga yang tidak menghakimi atau menuntut apapun darinya. Hari-hari berlalu dengan tenang di hutan, meski ada kesadaran bahwa ketenangan itu rapuh. Nyai Mirah semakin renta, dan tubuhnya melemah seiring waktu. Sementara Biru tetap setia di sisinya, melakukan apa saja untuk menjaga nenek tua itu. Namun, sebuah peristiwa menguji ikatan mereka. Pada suatu pagi, Nyai Mirah tidak bangun dari tidurnya. Tubuhnya terasa demam, napasnya lemah, dan ia hampir tidak bisa berbicara. Biru, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mondar-mandir di sekitar gubuk, mengeluarkan suara raungan lirih. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Nyai Mirah, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang luar biasa, Biru meninggalkan hutan. Ia tahu risiko keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi baginya, menyelamatkan Nyai Mirah adalah segalanya. Dengan tubuh besar dan penampilan yang mengesankan, Biru berjalan menuju desa terdekat. Kehadirannya segera menarik perhatian penduduk desa. Orang-orang berteriak ketakutan melihat seekor harimau putih besar berjalan di jalan desa. Beberapa penduduk berlari ke dalam rumah, sementara yang lain mencoba mengusirnya dengan tongkat dan batu. Namun, Biru tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ia hanya berdiri, menatap mereka dengan mata penuh permohonan. Seorang tabib tua yang tinggal di desa itu memperhatikan harimau tersebut dengan seksama. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak datang untuk menyerang, ujar tabib itu, meyakinkan penduduk yang panik. Tabib itu perlahan mendekati Biru. Harimau itu tetap tenang, tidak menunjukkan niat buruk. Dengan keberanian yang dipupuk dari pengalamannya sebagai penyembuh, tabib tersebut mengikuti harimau itu ke dalam hutan. Setelah perjalanan yang melelahkan, tabib itu sampai di gubuk kecil Nyai Mirah. Ia menemukan nenek tua itu terbaring lemah di atas tikar anyaman daun, wajahnya pucat. Tabib segera melakukan tugasnya, menggunakan ramuan herbal dan teknik pengobatan tradisional untuk menolong Nyai Mirah. Setelah beberapa hari, Nyai Mirah mulai pulih. Matanya kembali berbinar, meskipun tubuhnya masih lemah. "Terima kasih telah datang," ujar Nyai Mirah dengan suara pelan kepada tabib itu. "Dan terima kasih untukmu, Biru. Kau tidak pernah meninggalkanku." Namun, kabar tentang harimau putih yang membawa tabib ke hutan dengan cepat menyebar ke telinga para pemburu. Kisah ini menjadi topik pembicaraan di desa, menarik perhatian orang-orang yang ingin menangkap harimau tersebut untuk keuntungan pribadi. Tidak lama setelah Nyai Mirah sembuh, ia dan Biru mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi aman di hutan itu. Suara langkah kaki manusia semakin sering terdengar. Bau asap dan perangkap yang ditinggalkan pemburu menjadi tanda bahwa mereka sedang diburu. "Kita harus pergi, Biru. Tempat ini bukan lagi rumah yang aman bagi kita," ujar Nyai Mirah sambil mengelus kepala harimau besar itu. Dengan langkah yang pelan, Nyai dan Biru meninggalkan gubuk mereka, berjalan lebih dalam ke hutan mencari tempat yang lebih aman. Perjalanan mereka penuh tantangan. Nyai Mirah yang semakin tua sering kelelahan, tetapi Biru selalu sabar menemaninya. Kadang, harimau itu membawa buah-buahan untuk Nyai dari tempat yang lebih jauh. Mereka saling melindungi, meskipun ancaman terus menghantui. Namun, kemanapun mereka pergi,
para pemburu selalu menemukan jejak mereka. Nyai Mirah yang menyadari kehadiran mereka segera menyembunyikan Biru di dalam gubuk. Ia mencoba menghadang para pemburu yang mendekat. Akhirnya Nyai Mirah dan Biru dikepung oleh sekelompok pemburu bersenjata. Tak disangka, para pemburu itu adalah anak-anak Nyai Mirah, yakni Agus, Nina, dan Yanto yang terkejut melihat ibunya. "Kenapa kalian ke sini? Hutan ini tidak ada hubungannya dengan kalian," ujar Nyai Mirah dengan nada tegas. Agus menjawab, "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Jangan ikut campur urusan kami. Kami ke sini untuk menangkap harimau itu." Nyai Mirah merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Kalian tidak mengerti. Harimau itu dia telah menyelamatkan hidupku. Jangan lakukan ini." Tapi anak-anaknya tidak peduli. "Itu hanya hewan liar, Bu. Jangan bodoh. Kalau kita menangkapnya, kita bisa kaya raya," seru Yanto. Pertengkaran antara Nyai Mirah dan anak-anaknya memuncak. Dalam upayanya melindungi Biru, Nyai Mirah justru didorong oleh Yanto hingga jatuh ke tanah. Tubuh tuanya yang lemah tidak mampu menahan benturan, dan dalam sekejap, ia kehilangan kesadaran. Napasnya terhenti di tengah jeritannya untuk melindungi Biru. Biru yang melihat kejadian itu mengamuk. Ia melompat keluar dari gubuk, menyerang para pemburu tanpa ampun. Harimau besar itu menunjukkan kekuatan dan keberaniannya, melawan siapapun yang mengancam Nyai Mirah. Dalam amarahnya, Biru menghabisi para pemburu, termasuk Agus dan Yanto, yang mencoba melawannya. Hanya Nina yang saat itu berhasil lari menyelamatkan diri. Setelah amarahnya mereda, Biru menyadari bahwa Nyai Mirah sudah tiada. Ia mendekati tubuh sahabatnya, mengeluarkan raungan pilu yang menggema di seluruh hutan. Kehilangan Nyai Mirah adalah luka terbesar yang pernah dirasakannya. Hutan kembali sunyi, tetapi bagi Biru, dunia tak lagi sama. Sahabat yang telah memberinya kasih sayang kini telah pergi, meninggalkannya dalam kesepian yang mendalam. Biru mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru, meskipun hatinya hancur. Ia mengembara tanpa arah, menghindari jejak manusia. Setiap sudut hutan mengingatkannya pada masa-masa bersama Nyai Mirah, gubuk kecil tempat mereka berlindung, sungai tempat mereka mencari makan, dan makam sederhana yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Nyai. Biru sering kembali ke makam itu, berdiam diri di sana selama berjam-jam. Seolah-olah ia sedang menjaga sahabatnya, memastikan tidak ada yang mengganggu kedamaian tempat itu. Namun, rasa kesepian perlahan menggerogoti semangat hidupnya. Tanpa Nyai, hutan terasa sunyi, meskipun suara burung dan gemerisik daun masih sama seperti dulu. Suatu hari, di tengah perjalanannya, Biru bertemu dengan seekor anak rusa yang tampak kehilangan arah. Anak rusa itu terlihat kecil dan rapuh, seperti dirinya dulu saat ditemukan oleh Nyai Mirah. Biru tidak menyerangnya, bahkan ketika rasa lapar menyergap. Sebaliknya, ia membimbing anak rusa itu ke sumber air di hutan. Anak rusa itu mulai mengikuti Biru kemanapun ia pergi, seolah-olah menganggap harimau besar itu sebagai pelindungnya. Hubungan ini, meski tidak sedalam persahabatannya dengan Nyai, memberikan Biru sedikit tujuan. Namun, di balik hubungan itu, luka kehilangan Nyai tetap menganga di hati Biru. Sementara itu, Nina, anak Nyai Mirah yang masih tersisa, berusaha bangkit setelah hidupnya berubah drastis akibat kematian saudara-saudaranya. Dari seorang yang terbiasa hidup nyaman, ia kini harus bekerja keras untuk bertahan. Namun, kejatuhan ini tidak membuat Nina menyadari kesalahannya. Di dalam hatinya, ia masih menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang menimpanya. Andai saja harimau itu tidak muncul dalam hidup ibu, pikirnya, tanpa pernah mengakui bahwa keserakahannya sendiri adalah penyebab kehancuran keluarganya. Pada suatu malam, Nina mendengar kabar dari seorang penduduk desa tentang harimau putih besar yang sering terlihat di sekitar hutan. Ia langsung teringat pada Biru. Rasa takut dan benci kembali muncul. Ia merasa bahwa harimau itulah penyebab semua penderitaannya dan ia ingin menyingkirkannya selamanya. Dengan bantuan beberapa pemburu, Nina merencanakan untuk menangkap Biru sekali lagi. Kali ini, bukan untuk dijual, tetapi untuk memastikan harimau itu tidak lagi menjadi ancaman. Mereka masuk ke hutan dengan senjata, perangkap, dan niat buruk di hati mereka. Biru, yang sedang mengembara bersama anak rusa, merasakan kehadiran manusia di hutan. Bau mereka terasa asing namun familiar. Ia segera membawa anak rusa itu ke tempat yang lebih aman sebelum kembali ke jalur utama,
mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ketika Nina dan para pemburu mendekat, Biru menyadari siapa mereka. Ia mengenali bau Nina, salah satu anak Nyai Mirah yang telah menghancurkan hidup nenek itu. Dalam hati Biru, kemarahan berkobar, tetapi ia juga merasakan kesedihan yang mendalam. Baginya, Nina bukan hanya ancaman, tetapi juga bagian dari sahabat manusianya yang dulu. Nina, di sisi lain, merasa ketakutan melihat Biru yang berdiri gagah di depannya. Harimau itu tampak lebih besar dan lebih mengancam dari yang ia ingat. Namun, ia menutupi rasa takutnya dengan perintah kepada para pemburu, "Tangkap dia, atau kalau perlu, bunuh dia." Namun, sebelum pemburu itu sempat bergerak, Biru mengeluarkan raungan panjang. Raungan itu bukan hanya tanda peringatan, tetapi juga ungkapan rasa sakit. Bagi Biru, Nina adalah pengingat dari semua kenangan buruk yang telah merenggut Nyai Mirah darinya. Dalam momen yang menegangkan itu, Nina merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat harimau itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang kehilangan seseorang yang ia cintai. Tatapan Biru penuh dengan rasa sakit, seolah-olah ia berkata, "Kenapa kau tidak melindungi ibumu?" Nina mulai teringat pada masa kecilnya, saat Nyai Mirah membelai kepalanya dengan lembut dan menceritakan dongeng sebelum tidur. Air mata mulai mengalir di pipinya. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam akhirnya menyeruak. "Apa yang telah aku lakukan?" bisiknya. Namun, para pemburu tidak peduli dengan perubahan hati Nina. Salah satu dari mereka menembakkan peluru ke arah Biru, mengenai bahunya. Harimau itu meraung kesakitan, tetapi ia tetap berdiri tegak. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menjauh, meninggalkan Nina dan pemburu di belakangnya. Biru yang terluka parah kembali ke tempat peristirahatan Nyai Mirah. Ia berbaring di samping makam sederhana itu, napasnya berat dan tubuhnya gemetar. Darah yang mengalir dari lukanya membuat tanah di sekitarnya berubah merah. Di detik-detik terakhirnya, Biru menatap makam itu dengan mata yang mulai redup. Ia mengingat semua momen indah bersama Nyai Mirah. Cara nenek itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, bagaimana ia selalu berbicara padanya meski tahu ia tidak mengerti. Bagi Biru, Nyai Mirah adalah satu-satunya keluarga yang pernah ia miliki. Dengan napas terakhirnya, Biru mengeluarkan raungan pelan, seolah-olah memanggil nama Nyai Mirah. Lalu, ia pun diam untuk selamanya, kembali bersatu dengan sahabat manusianya di alam yang berbeda.